Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-29. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsu at-tasi' wal 'ishrun, hadis yang ke-29, an Muadz bin Jabal, dari sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala, berkata sahabat Muadz bin Jabal, qultu, aku bertanya atau berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Di sebagian riwayat, sahabat Muadz bin Jabal katakan, wahai Rasul, ada satu hal yang membuat aku menjadi terfikirkan, jadi kepikiran, bahkan sampai membuat aku sakit, yaitu satu pertanyaan yang hendak aku tanyakan kepadamu. Dalam riwayat yang lain, kata sahabat Muadz bin Jabal, kalau bukan karena firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubda lakum tasukum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang kalau itu diberitahukan atau ditampakkan kepadamu, maka itu akan menjadi keburukan buat engkau. Kata sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, kalau bukan karena ayat ini mungkin saya enggak mau nanya kepada anda wahai Rasul. Tapi ini sangat mengganggu saya. Ini ayat 101 ya dari surat Al-Maidah. Lalu Rasul tanya, ma huwa ya Muadz? Apa pertanyaannya apa? Yang anda hendak tanyakan, yang kau hendak tanyakan apa? Lalu sahabat Muadz mengatakan, apa amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga dan menyelamatkan saya dari neraka? Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang membuat sahabat Muadz bin Jabal gundah, bahkan sampai sakit, sampai kefikiran. Ini pertanyaan terkait apa yang bisa membuat dirinya masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Jadi para sahabat seperti ini, mereka adalah orang-orang yang bersemangat dalam beramal saleh, sangat memperhatikan urusan akhirat mereka, sampai kefikiran, sampai sakit, itu memikirkan akhiratnya.
Ya, kalau sebagian kita hari ini sakit kepikiran mikirin dunianya. Jadi para sahabat mereka sampai sakit kepikiran akhirat. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala laqad sa'altani an 'azim. Engkau telah menanyakan kepadaku satu pertanyaan yang sangat besar dan penting sekali. Ini sekaligus merupakan apresiasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Muadz bin Jabal. Karena pertanyaan yang ditanyakan ini adalah perkataan atau pertanyaan yang sangat besar, yang sangat penting sekali. Terkait urusan akhirat itu bukan perkara ringan. Urusan surga neraka itu bukan perkara yang mudah, itu perkara yang berat. Wa innahu la yasir, dan sesungguhnya sesuatu yang berat ini akan menjadi mudah. Ala man yassarahu Allahu alaihi, bagi orang yang Allah berikan kemudahan. Jadi sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit akan jadi mudah kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan itu mudah buat kita. Jadi dalamnya terdapat faedah bahwa ya kita tidak akan bisa mengerjakan ketaatan tanpa pertolongan dari Allah Rabbul Alamin. Gak bisa gitu. Dia ada orang mengerjakan sholat, ya misalnya ada orang mengerjakan sholat, dia ngerjain sholat. Berat nggak sholat ini? Berat nggak sholat ini? Berat. Makanya orang ada yang sampai meninggalkannya. Tapi bagi yang dia dimudahkan oleh Allah, dia mohon pertolongan kepada Allah, dia bersungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kemudahan. Maka di sini Nabi SAW sabdakan, wa innahu la yasirun, sesungguhnya hal tersebut adalah mudah bagi orang yang Allah berikan kemudahan padanya. Ala man yassarahullah. Rasulullah SAW pun memulai menjelaskan amalan yang bisa menghantarkan seseorang menuju surga dan menyelamatkan dia dari neraka. Dan amal ini sebab ya, yang memasukkan hakikatnya siapa? Allah Rabbul Alamin. Hadis yang lain Rasul sabdakan, innakum la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Kalian masuk surga bukan semata-mata karena amal kalian. Ya. Jadi dengan rahmatnya Allah. Nah, di antara rahmatnya Allah adalah kita diberi kemampuan untuk beramal saleh. Yang dengan amal saleh tersebut Allah Rabbul Alamin masukkan kita ke dalam surga. Jadi termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemampuan bisa beramal saleh. Seperti hari ini kita bisa ikut pengajian, kita bisa nuntut ilmu. Itu bagian dari rahmatnya Allah Rabbul Alamin. Rasulullah SAW kemudian menyebutkan dari yang paling penting dan paling dasar sekali, asas dari seluruh amal. Yang pertama Rasul sabdakan, ta'budullah, engkau beribadah hanya kepada Allah, la tusyrik bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini syahadat, tauhid. Ini asasnya, ini dasarnya. Karena amal saleh sebanyak apapun, sebesar apapun, kalau dia menyekutukan Allah, maka amal salehnya hilang, sirna, sia-sia. Ini asasnya, dasarnya ini. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, tauhid. Lalu kemudian selanjutnya Rasulullah SAW sabdakan, wa tuqimus salah, engkau dirikan salat fardu. Ini Rasul menyebutkan arkan, rukun-rukunnya, pokok-pokoknya. Ada orang mengaku dia beriman kepada Allah, tapi tidak pernah salat sama sekali sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa dikatakan beriman kepada Allah kalau nggak pernah salat sama sekali sepanjang hidupnya?
Kalau dia beriman kepada Allah kan berarti dia yakin juga bahwa yang memerintahkan salat juga adalah siapa? Allah. Lalu dia nggak kerjakan sama sekali sepanjang hidupnya, dia nggak pernah salat. Bagaimana disebut beriman? Lalu kemudian selanjutnya wa tu'ti az-zakah, mengeluarkan zakat. Ini Rasul menyebutkan rukun-rukunnya, rukun Islam. Wa tasum Ramadan, lalu kemudian puasa Ramadan. Wa tahujju al-bait, dan menunaikan ibadah haji. Tentunya haji apabila ada kemampuan, zakat apabila hartanya sudah sampai pada nisabnya dan haulnya. Puasa Ramadan juga bagi yang mampu lagi bisa. Kalau dia sakit tidak bisa puasa di bulan Ramadan, ganti di hari yang lain. Kalau dia usianya sudah sangat tua tidak kuat puasa, ganti dengan fidyah. Tapi kalau salat ada gantinya enggak? Enggak ada. Haji enggak mampu ya enggak berangkat. Ya kan gitu kan? Tapi salat enggak bisa berdiri ya apa? Duduk. Enggak bisa duduk, berbaring. Ya artinya enggak ada alasan untuk meninggalkan salat. Enggak ada alasan untuk meninggalkan apa? Salat. Maka nanti di belakang hadis ini Rasul sebutkan salat ini adalah amud, tiangnya agama, pondasi-pondasinya. Jadi kalau ibarat rumah tuh kan ada pondasi-pondasi itu, dan pondasinya harus kuat. Ini tauhid. Baru kemudian tiang-tiangnya salat, baru kemudian amalan lain di atasnya. Ada tiangnya berdiri, dia salat, tapi tauhidnya rusak, menyekutukan Allah, ya juga nggak bisa berdiri itu tiang. Ada pondasinya, nggak ada tiangnya, juga ya atap yang di atasnya nggak bisa dibangun. Tsumma qal, ini tadi yang wajib-wajib, yang fardu-fardu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah engkau aku beritahukan pintu-pintu kebaikan? Yang dimaksud pintu-pintu kebaikan di sini, wallahu alam, adalah amalan sunnah. Kalau tadi yang disebutkan dia bertauhid, tidak menyekutukan Allah, mendirikan salat, zakat, saum, haji, yang ini apa? Wajib, fardu. Lalu Rasulullah SAW katakan, maukah engkau aku beritahukan pintu-pintu kebaikan yang menjadi tambahan dari yang sudah disebutkan? Itu amalan-amalan sunnah. Maka Rasulullah SAW kemudian sabdakan, as-saumu junnah. Puasa itu adalah tameng. Yang dimaksud di sini saum sunnah, saum fardu juga, tapi yang dimaksudnya adalah puasa sunnah. Jadi tameng bagi seseorang dari syahwatnya. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian sudah mampu memberikan nafkah, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj, sesungguhnya itu bisa membuat Anda menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa'alaihi bisiyam, siapa orang yang tidak sanggup atau belum mampu untuk memberi nafkah, maka hendaklah dia apa? Berpuasa. Fa innahu lahu wija, maka puasanya itu menjadi tameng buat dirinya. Wija itu artinya juga tameng, perisai. Nah, yang dimaksudkan di dalam hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, puasa wajib, puasa sunnah. Puasa wajib, puasa sunnah. Puasa sunnah. Ya, artinya dia melakukannya secara kontinu terus menerus. Kalau yang di Ramadan kan terbatas waktunya, hanya satu bulan saja. Tapi puasa saum yang digunakan untuk membentengi dirinya dari syahwatnya, maka itu dikerjakan secara rutin atau puasa sunnah.
Maka berdasarkan hadisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan kemudian dikaitkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnah, abwabul khair, pintu-pintu kebaikan, yang dimaksud adalah amalan-amalan sunnah tambahan, yaitu puasa sunnah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan lagi pintu kebaikan yang selanjutnya, amalan sunnah yang selanjutnya, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah bisa menghapuskan dosa, bisa memadamkan kesalahan. Ini sekaligus menjadi tanda bahwa dosa itu ada hawa panasnya. Kama yudfi'u al-ma'un nar, sebagaimana air memadamkan apa? Api. Makanya ibadah itu sejuk, disimbolkan dengan air. Maksiat itu mendatangkan kegelisahan, panas, disimbolkan dengan api. Oleh karena itu di antara doa al-istiftah atau doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni bil ma'i wal thalji wal barad. Ada ghsilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, cuci aku dari dosa-dosaku dan kesalahanku dengan air, dengan es, dengan embun. Itu dingin semuanya. Makanya maksiat itu panas, gelisah, tidak tenang, tidak tentram. Ibadah ketaatan itu ketenangan, ketentraman, bersih jiwanya, tentram batinnya, adem hatinya, sejuk jiwanya. Jadi amal-amal salih itu mendatangkan ketentraman pada jiwa, pada batin. Dan ini diantara tujuan utama diperintahkannya kita beribadah dan beramal saleh. Bukan untuk dunia. Amal saleh bukan untuk dunia, bukan untuk dapat kedudukan, jabatan. Saya mau puasa biar naik jabatannya. Kurang tepat ini. Kurang tepat. Tujuannya tujuan akhirat. Adapun di dunia, Allah Rabbul Alamin berikan kelapangan hati. Harus pahami dengan benar. Ini juga yang jadi masalah karena kita ini asal dengar kata rizki, yang langsung terbersit dalam benak kita apa? Uang, harta, itu yang salah. Sekarang orang dikasih hatinya tentram, tenang, ridha terhadap ketetapan Allah. Rizki bukan itu. Rizki bahkan itu yang terbesar. Buktinya gini, kayak misalnya sekarang hari Ahad lah, orang kan kadang berbondong-bondong pada pergi ke satu tempat rekreasi ya, betul enggak? Cari tempat yang nyaman, yang sejuk, yang adem, pemandangannya indah, menyenangkan. Mereka keluar uang enggak itu? Keluar uang. Mulai dari berangkatnya dia keluar uang, bahkan kena macet-macet, bahkan bisa sampai tempatnya bayar lagi untuk bisa ke tempat tersebut atau masuk ke tempat itu. Udah selesai itu pulang capek-capek, macet dan seterusnya juga dilakonin juga itu. Sekarang pertanyaan, dia dapat apa? Dia dapat apa di sana? Dapat uang? Enggak, yang ada malah keluar uang. Dapat apa? Senang. Benar enggak? Hatinya tenang, lapang, tentram, gembira. Betul? Jadi ternyata harta tuh dibandingkan dengan ketenangan hati, ketentraman hati, gak ada apa-apanya. Orang rela bayar berapapun untuk hatinya jadi senang, jadi tenang, jadi tentram.
Tapi kalau rekreasi dunia kayak gitu tadi sifatnya sementara. Nyampe sono tempatnya seneng dia. Rekreasi ini, permainan itu. Pulang lagi, pusing lagi. Tuh. Rekreasi dunia begitu memang. Senengnya bentaran, habis itu pulang apa? Pusing lagi, bingung lagi, dan seterusnya. Nah makanya tadi ya, jadi kalau bukan berarti diberikan harta itu bukan termasuk rizki juga, tapi bukan itu rizki yang paling utama. Karena kalau rizki berupa harta itu mau orang beriman, mau orang kafir diberi juga nggak oleh Allah, malah banyakkan dia ya, betul nggak? Malah lebih banyak dia dikasihnya hartanya. Karena memang itu sesuatu yang sebenarnya nggak begitu berharga, nggak begitu bernilai. Jadi ketentraman hati itu, kelapangan hati. Rasulullah SAW itu setelah beliau menjadi nabi, menjadi rasul, tidak pernah melakukan perjalanan kecuali hanya untuk dua hal. Perjalanan jauh-jauh beliau SAW nggak tempuh kecuali hanya untuk dua hal saja. Yang pertama untuk haji umrah, yang kedua untuk berjihad. Tidak ada, silahkan baca dalam kitab-kitab sirah Rasul SAW rekreasi itu tidak ada. Enggak ada. Beliau bepergian jauh safar hanya untuk haji umrah atau berjihad. Antara dua itu. Kalau dulu sebelum jadi nabi jadi rasul ya perjalanan untuk berdagang ke Syam. Bukan berarti tidak boleh orang rekreasi asalkan masih dalam hal yang mubah, tidak ada yang haram, boleh. Tapi tadi itu bagian dari, kalau diistilahkan pelajaran bahasa Arab itu tarwihun nafs, refreshing. Tetapi ternyata ini kalau boleh dibahasakan refreshing, di antara tujuan utama refreshing itu kan hati biar tenang, biar tentram. Di antara tujuan utama disyariatkan ibadah itu adalah agar Anda mendapatkan ketenangan, ketentraman jiwa. Diampuni dosanya, orang diampuni dosanya itu seneng enggak? Seneng. Maka dibalik berbagi, orang memberi sesuatu itu ada kelezatannya. Di antara kelezatannya tadi dosanya diampuni oleh Allah Rabbul Alamin, lalu pun mendatangkan ketenangan pada jiwa. Makanya orang tuh yang punya harta, dia sudah sampai nisabnya, haulnya harus zakat, itu dia tenang dengan berzakat, tentram dia. Diberikan harta lalu dia keluarkan sedekahnya, itu juga mendatangkan ketenangan, ketentraman, senang, bahagia, bisa berbagi. Itu mengapa juga di sela-sela aktivitas kita dalam sehari semalam dengan berbagai macam kesibukannya, mesti ada saat kita diperintahkan untuk mengingat Allah, bahkan wajib mengingat Allah. Bangun tidur, kalau yang bangunnya pas baru waktu subuh, dia harus memulai harinya dengan mengingat Allah Rabbul Alamin. Di siang hari, penat-penatnya, capek-capeknya, tetap dia harus mengingat Allah, salat zuhur. Sore hari mungkin masih sibuk dengan beberapa kegiatan dunianya, kalau yang kerja mungkin masih meeting, tetap dia kudu salat segera. Itu semuanya dalam rangka maslahatnya hamba itu, bukan maslahat Allah Rabbul Alamin. Agar hatinya jadi tenang, jadi tentram, maka kemudian kembali lagi dia mendapatkan semangatnya. Kalau yang di malam hari pas masuk waktu malam maghrib, lalu kemudian jeda sebentar isya, memang habis itu istirahat, makanya kosong. Memang habis itu istirahat, makanya orang kalau tidak segera istirahat, akhirnya berlarut-larut, akhirnya jadi begadang dan seterusnya, tidak manfaat. Bisa istirahat.
Nanti bangun lebih awal, salat malam, persiapan subuh. Terus seperti itu agar supaya tadi kita ini tenang, nyaman, tentram. Aktivitas-aktivitas dunia pun tetap dikerjakan, tapi nggak boleh lupakan. Itu buat ketenangan kita, itu bukan kepentingannya Allah Rabbul Alamin. Maka selanjutnya Rasul sebutkan yang ketiga dari pintu-pintu kebaikan, wasalatur rajuli min jawfil lail, salat di malam hari. Yang kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambungnya ini renggang dari tempat tidur. Artinya renggang dari tempat tidur, dia tidur sejenak tapi juga kemudian apa? Bangun untuk beribadah kepada Allah. Disitulah terdapat kekuatan seorang hamba. Semakin kuat hubungan kita dengan Allah Rabbul Alamin, semakin lapang hatinya, semakin tentram jiwanya, semakin membuat kita jadi jernih dalam berpikir dan mengambil keputusan. Oleh karena itu juga kita dianjurkan untuk beristikharah dan seterusnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kekuatannya, rahahnya, istirahatnya ya ketika salat. Maka ketika masuk waktu salat, Rasul perintahkan sahabat Bilal untuk mengumandangkan azan. Adzin ya Bilal, wahai Bilal, kumandangkan azan. Arihna bis salah, rehatkan kami dengan menunaikan salat. Jadi istirahat, ketenangan. Jadi ketaatan itu untuk maslahat buat kita, bukan maslahat bagi Allah Rabbul Alamin, buat kita. Nabi SAW sudah sebutkan yang fardu, yang wajib sudah. Rasul SAW sebutkan di antara pintu-pintu kebaikan, yaitu amalan-amalan sunnah yang tambahan sudah. Lalu kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang pokok-pokok dalam agama Islam. Yang lalu kemudian Nabi sabdakan, "Tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil Islam." Maukah engkau aku beritahukan tentang pokok agama, bi ra'sil amri, pokok segala urusan yang tadi sudah disebut. Salat itu yang fardu ataupun yang sunnah, ini ada pokok utamanya. Wa amudi ada tiangnya. Wa dzirwatu sanamihi ada puncaknya. Nah, pokok dari segala urusan, sahabat Mu'adz bin Jabal ditanya begitu, ya mau, bala ya Rasulullah, mau Rasul. Anda beritahukan kepada saya mau. Rasul amri al-Islam, pokok dari segala urusan Islam yang berarti tauhid. Jadi semua amal saleh nggak ada pokok ini nggak manfaat. Ya. Rasul sabdakan la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Nggak akan masuk ke dalam surga kecuali orang Islam. Nabi yang sabdakan, bukan saya. Jadi kalau ada orang yang nggak terima, ya nggak terimanya sama Rasul lah. Dan saya cuma bacakan hadis saja. Jangan begitu dong. Anda nggak boleh merasa benar sendiri. Anda nggak boleh merasa bahwa surga hanya buat orang Islam aja. Nah, ini permasalahan yang seperti ini ya kita jawab, Nabi yang sabdakan itu, bukan saya. Saya cuman bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yadkhulul jannah illa nafsum muslimah. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang Islam. Hadis diriwayatkan Al-Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Tuh hadis jelas tuh, terang, nggak ada samar-samar tuh. Tidak akan masuk surga kecuali orang Islam. Rasul yang sabdakan. Allah Rabbul Alamin udah jelas firmankan itu. Siapa orang yang cari agama selain Islam nggak diterima, dia di akhirat termasuk rugi, artinya masuk neraka, rugi itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang cari agama selain Islam sebagai agamanya, Allah nggak akan terima agama itu darinya dan dia di akhirat termasuk merugi. Rasul jelaskan makna ruginya di situ apa? Nggak akan masuk surga.
Innahu la yadkhulul jannah illa nafsum muslimah. Nafsu muslimah itu artinya jiwa yang muslim, artinya orang Islam. Nah, orang Islam itu apa sih? Pertanyaannya lagi, orang Islam itu yang bertauhid kepada Allah. Orang Islam itu yang mengikuti, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau diberiman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu orang Islam tuh. Makanya disimbolkan dengan ucapan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, tauhid, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dia beriman kepada Rasul dan mengikuti ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu orang Islam. Itu orang Islam. Dua itu, karena memang itu kalimat tauhid. Yang pertama tauhid al-ibadah, bahwa hanya Allah yang diibadahi. Yang kedua yang syahadu anna Muhammad Rasulullah, disilahkan oleh para ulama dengan tauhidul ittiba, mengesahkan atau hanya ngikutin Rasul saja. Adapun yang di bawahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya ngajak agar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu orang Islam. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu selain orang Islam itu digolongkan oleh Allah Rabbul Alamin menjadi dua golongan besar. Yang pertama ahlul kitab. Bukan orang Islam ini. Bahasa lainnya non muslim lah gitu ya. Bukan orang Islam. Golongan pertama disebut dengan ahlul kitab. Siapa mereka? Al-Yahud wan Nasara. Golongan yang kedua musyrikun atau musyrikin. Selain ahlul kitab. Pertanyaan, kenapa selain ahlul kitab disebut dengan sebutan khusus musyrikin, padahal ahlul kitab berbuat kesyirikan enggak? Ahlul kitab berbuat kesyirikan enggak? Orang Yahudi mengatakan Uzair itu nabi mereka ya, nabi Bani Israel. Uzair itu adalah anaknya Allah. Jadi mereka nyembah Allah tapi lewat Uzair. Nyembah Uzair juga akhirnya kan itu. Berbuat kesyirikan bukan itu? Orang Nasara mengatakan Isa anaknya Allah. Mereka menyembah Isa dengan niatan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Kesyirikan bukan itu? Kenapa ahlul kitab dibedakan? Sedangkan yang selain ahlul kitab musyrikin, yang selain ahlul kitab digolongkan jadi golongan tersendiri. Kenapa ahlul kitab nggak dimasukkan bareng dengan musyrikin? Wallahu a'lam. Di antara jawabannya adalah karena ahlul kitab memang berbuat kesyirikan. Tetapi yang mereka jadikan sekutu bagi Allah adalah nabi. Uzair nabi, Isa nabi. Tapi yang selain ahlul kitab yang mereka jadikan sekutu bagi Allah, ada kalanya manusia yang di bawah nabi, atau bahkan yang lebih buruk lagi dari itu. Ada yang nyembah sapi, ada yang nyembah api. Berarti dibandingkan dengan ahlul kitab lebih buruk enggak ini? Lebih buruk. Ditinjau dari sisi itu ya. Tapi sama-sama berbuat kesyirikan enggak? Sama, itu makanya dibedakan. Ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah batu, dan seterusnya. Yahudi Nasrani yang mereka jadikan sekutu bagi Allah, nabi, rasul. Selain ahlul kitab yang mereka jadikan sekutu bagi Allah, batu, pohon, apa lagi? Dari sapi, hewan. Lebih buruk lagi. Ya. Atau sesuatu yang tidak jelas siapanya. Apa, penunggu laut. Siapa tuh yang nungguin laut?
Ya, penunggu gunung. Siapa penunggu gunung? Jadi ada orang Islam kok kemudian percaya dengan yang begini, jadi lebih buruk dari Yahud Nasara nantinya. Yang menyekutukan Allah dengan selain Allah yang ini tadi nih. Jadi lebih buruk. Yahud Nasara ketahuan yang mereka jadikan sekutu bagi Allah para nabi, rasul. Udah nggak usah ditanyain soleh apa enggaknya. Oh, nabi rasul kok masih ditanyain soleh apa enggaknya. Nah, ini sesuatu yang tidak jelas dijadikan sekutu bagi Allah Rabbul Alamin, gimana? Ini difahami. Makanya oleh karena itulah Ahlul Kitab mempunyai ahkam, mempunyai hukum-hukum yang khusus dibandingkan orang-orang musyrik yang lain selain Ahlul Kitab. Ditinjau dari sisi itu diantaranya. Ini pokok yang pertama. Ya. Lalu Nabi sabdakan, jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan yang fardu di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kedudukan yang fardu itu masing-masing. Tauhid, tidak menyekutukan Allah, itu pondasinya. Tiangnya salat, wa amuduhu salah. Lalu kemudian bangunan yang tertinggi adalah al-jihad fi sabilillah. Jadi kalau Islam itu diibaratkan bangunan, sebagaimana hadis juga dalam Arba'in di awal-awal hadisnya Abdullah ibnu Umar, buniyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 hal. Ini hadis sahih tentunya, dan kita insyaallah mengetahui hadis ini. Hadis Arba'in yang ketiga, ini hadis yang ketiga, buniyal Islamu ala khams. Kalau diibaratkan bangunan, maka tauhid, iman yang benar, akidah yang benar itu pondasinya. Lalu tiang-tiang penyangganya yang berdiri. Jadi biasanya orang kalau bangun pondasi, bangun rumah, pondasi dulu apa atap dulu, Bu? Gimana orang bangun atap dulu, taruh di atas, mau gimana ini gantungin? Pondasi dulu dibuat, betul. Tauhid, akidah yang benar, iman yang lurus. Udah bikin pondasi, bikin apa? Tiang, betul. Tiangnya tuh dipancangin tiangnya. 5 tiangnya. Nah, baru kemudian unsur-unsur lainnya. Nah, termasuk unsurnya adalah kalau kayak masjid nih, atap nih. Nah, di atap nih ada kubahnya lagi, ada ujung kubah. Kubah kan ada ujungnya tuh di atas tuh. Nah, itu disebut zirwatus sanamih, puncaknya. Zirwatus sanamih itu punuk onta. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seperti punuk onta. Zirwatus sanam itu punuk onta yang bagian ujung pucuknya. Itu adalah jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Oleh karena itulah para ulama katakan jihad itu tidak masuk rukun Islam, tetapi dia bagian dari agama Islam, ya, tapi bukan rukun. Tapi juga jangan terus bukan rukun, ini bukan, tapi dia di puncak tuh. Nabi yang sebutkan puncak kubah, ujungnya kubah paling atas, itu jihad, diperumpamakan seperti itu. Nah, orang karena dia memahami Islam itu diibaratkan bangunan, kita mulai dari pondasi apa dari puncak? Pondasi. Maka ngaji, belajar nuntut ilmu mulai dari pondasi. Tauhid yang benar, akidah yang lurus. Lalu habis itu naik, benerin salatnya, wudunya, bersucinya. Lalu kemudian naik lagi bab saum, zakat. Naik lagi haji. Naik lagi baru bab muamalah, jual beli, sewa menyewa, dan seterusnya, bab muamalah. Habis itu naik lagi membahas tentang masalah
pernikahan, fikih munakahat, menikah gimana caranya, aturannya dalam syariat. Lalu kemudian selanjutnya bab terkait dengan orang yang melakukan perbuatan tindak kriminal, mencuri apa hukumannya, ya, membunuh orang apa hukumannya. Baru kemudian bab di belakang jihad. Itu mengapa para fuqaha, para ulama fiqih menulis kitab fiqih pasti mulainya thaharah, bersuci, salat, saum, zakat, haji, baru jual beli, baru habis itu munakahat, pernikahan, baru habis itu jinayat, orang melakukan tindak kriminal, membunuh apa hukumannya, mencuri apa hukumannya. Baru setelah itu jihad. Jangan loncat bahas bab akidah yang benar enggak, tauhidnya enggak, wudu sholatnya malas, loncat langsung mau meminang bidadari, langsung mau jihad. Itu akhirnya ya dia pengen buru-buru meminang bidadari aja kali. Wudu, belajar wudu lama ribet, belajar sholat rumit ribet, sholat udahlah pasang bom aja di badan langsung pinang bidadari, loncat, gak mau sabar berurutan. Jadi Nabi SAW sebutkan, maka pokok segala urusan Islam tauhid yang benar, akidah yang benar. Tiangnya sholat, perbaiki sholatnya, terus naik sampai kepada puncaknya. Bukan berarti kita katakan gak perlu berjihad, ya jihad, tapi juga tidak lantas tadi ini loncat langsung bahasnya tiba-tiba jihad. Wudu gak ngerti, asal-asalan. Jihad, sholat gak ngerti, asal-asalan. Jihad, puasa aja males. Nah, tentu gini, perlu kita ketahui bahwa kata jihad ini sebenarnya maknanya kan luas, lapang. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu dari makna jihad itu adalah al-qital, perang fisik. Makanya syariat jihad itu setelah saum Ramadan. Disyariatkannya jihad itu setelah saum Ramadan disyariatkan. Salat di akhir-akhir periode Mekah, setelah pulang dari Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat. Lalu kemudian ketika hijrah ke Madinah tahun 2 Hijriah, bulan Sya'ban diwajibkan saum Ramadan. Sya'ban tahun 2 Hijriah. Yang lalu kemudian masuk di dalamnya juga kewajiban zakatul fitr. Nah, kalau zakat mal, sebagian para ulama telah katakan itu sudah ada kewajibannya semenjak periode Mekah, tetapi belum ditentukan kadar-kadarnya, nisab, haul, belum, baru pada periode Madinah. Tapi sudah ada kewajiban zakat malnya, sudah ada semenjak periode Mekah. Haji diundur. Ada yang menyatakan itu baru diwajibkan di tahun 6 atau di tahun 7 Hijriah haji. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengundur pelaksanaan haji beliau, tidak pas saat diwajibkan, tapi baru beliau tunaikan. Ada yang menyebutkan tahun 8 ya. Baru ya, tahun 8, ada yang menyebutkan tahun 8 kewajiban haji. Beliau undur baru menunaikan ibadah haji pada tahun 10. Padahal tahun 8 itu kota Makkah sudah dikuasai kaum muslimin, sudah kondusif. Bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Nah, Rasul SAW tak kunjung menunaikan ibadah haji juga, diundur sampai tahun 10. Wallahu alam, diantara sebabnya karena sibuk dengan peperangan-peperangan. Sekaligus betul-betul supaya kondisi benar-benar stabil. Maka oleh karena itu para ulama katakan keamanan ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan ibadah haji. Aman apa enggak? Itulah mengapa pada
musim haji yang lalu kendati pun dibuka, tapi dengan terbatas faktor keamanan dari sisi kesehatan karena pandemi. Itu benar sudah. Cuman kan orang yang nggak ngerti itu mencela, masa haji libur katanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam aja karena masih sibuk peperangan, pelaksanaan hajinya diundur 2 tahun kemudian. Ya, diundur. Karena tahun 8 ini sudah aman, kota Makkah sudah dikuasai kaum muslimin. Tapi Rasul tetap diundur pelaksanaan ibadah haji karena Rasul habis waktu Makkah ini langsung bulan Syawalnya menuju ke Hunain, perang. Masih perang terus. Begitu ya. Jadi karena faktor keamanan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan ibadah haji dan juga umroh. Maka kayak misalnya sebagian orang sekarang umroh itu ketat aturannya karena faktor tadi keamanan. Kalau tiba-tiba nanti ada yang jatuh korban dan seterusnya kan jadi masalah, rame nanti. Rame, yang ada nanti Masjidil Haram ditutup lagi, nggak bisa sama sekali. Maka sekarang dibatasi. Kalau toh jamaah Indonesia kemarin kata yang pertama kali datang, itu dibatasi sekali aktivitasnya di masjid. Nyampe karantina dulu di kamar hotel 3 hari, nggak bisa langsung keluar kemana-mana. Masjidil Haram pun ada petugas nanti yang mengawal pelaksanaan umrohnya dari pihak masjid. 3,5 jam saja boleh beraktivitas, selesai itu harus selesai umroh segera pulang kembali ke hotel. Dan nggak bisa sewaktu-waktu masuk ke Masjidil Haram, kecuali tadi di waktu-waktu yang sudah dijadwalkan dan terbatas, selesai langsung keluar menuju ke kamarnya. Nggak kayak dulu kan masuk muter-muter aja udah seharian juga boleh di Masjidil Haram. Itu karena faktor itu. Nah ini ya, jadi jihad puncak keislaman. Nah termasuk juga makna jihad ya orang sungguh-sungguh dalam berislam, bersungguh-sungguh dalam berislamnya, mengamalkan Islamnya, mendakwahkan Islamnya. Ini termasuk bagian pada jihad, tapi tentu memang kedudukannya tentu di bawah daripada yang tadi, dari berperang berjihad di jalan Allah. Itu mengapa sebagian para tabi'in berkata bahwa saya dengan debu yang menempel di kudanya para sahabat itu lebih utama debu yang nempel di kudanya sahabat. Kenapa? Karena debu itu adalah debu jihad. Sedangkan para tabi'in kami sebagian mereka ada yang tidak sempat ikut berjihad. Tapi itu tidak berarti kemudian menghilangkan keislaman mereka, karena memang tadi jihad itu pun ada orang yang memang nanti mempunyai kewajiban, ada yang enggak, yang sakit, anak-anak, perempuan, orang yang sudah sangat tua. Mereka termasuk yang terkena jihad enggak? Tidak. Orang yang udah tua, perempuan, tapi tetap wajib sholat enggak? Wajib. Jadi bukan berarti karena jihad akhirnya orang karena itu enggak jihad akhirnya kemudian keislamannya hilang, enggak. Tidak. Jadi jangan disalahfahami itu ya. Karena ada sebagian orang begitu, pokoknya kalau enggak jihad Islamnya kurang lah katanya. Karena tadi kita katakan termasuk bagian daripada Islam tapi bukan rukun. Lalu kemudian jadi Rasul yang ketiga di sini menjelaskan kedudukan amalan-amalan fardu yang disebutkan di awal. Yang jadi pondasinya Islam yaitu tauhid. Yang jadi tiangnya adalah apa? Salat. Yang menjadi puncaknya yang tertinggi adalah berjihad. Nah, lalu kemudian Nabi SAW sabdakan lagi. Ala ukhbiruka, maukah engkau aku beritahukan bimilaki dzalika kullihi. Ini bimilaki kita terjemahkan bebas saja, yang menyempurnakan semua yang di atas. Yang fardu sudah, yang fardu pun sudah dijelaskan oleh Rasul, mana yang pondasi, mana yang tiang, mana yang puncak. Yang sunnah sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Rasul kemudian jelaskan penyempurna semuanya itu. Maukah aku beritahukan kepada kalian penyempurna semuanya? Kata sahabat kata sahabat Mu'adz bin Jabal, bala ya Nabi Allah, ya mau. Saya mau Rasul. Fa akhadha bilisani. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengisyaratkan kepada lisannya. Rasul katakan, amsik au kuffa alaika hadza. Jaga ini. Jaga lisan. Itu bagian dari penyempurna itu semuanya adalah menjaga lisan.
Lalu kemudian kata sahabat Mu'adz bin Jabal, tanya kepada Rasul, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Apa kami dihukum? Apa kita bakal dihukum gara-gara apa yang kita ucapkan? Thaqilatka ummuk. Thaqilatka ummuk ini kalau bahasa kitanya itu, bahasa kasar nih, ibumu mati aja gitu. Ini termasuk perkataan yang biasa diucapkan oleh orang Arab, tapi ghairu maqsudin ma'nahu. Artinya nggak dimaksudkan benar-benar begitu. Ya makanya ada kalau terjemahan thaqilatka ummuk, terjemahannya apa? Celaka engkau, paling gitu doang. Tapi kalau ngelihat maknanya secara letterlek, faqadatka ummuk, ibumu mati aja. Dan ini termasuk kata-kata yang tidak dimaksudkan maknanya. Jadi dia kayak semacam ungkapan yang biasa diucapkan tapi maknanya tidak dimaksudkan seperti itu. Ya Mu'adz, lalu Rasul katakan, ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Hai Mu'adz, tahukah engkau bahwa tidaklah orang dilemparkan ke neraka dengan wajahnya posisi di bawah. Jadi orang dilempar ke neraka tuh bukan kakinya di bawah begini, palanya yang di bawah. Tidaklah manusia dilemparkan ke neraka dalam kondisi kepalanya, wajahnya di bawah, kecuali karena hasil dari lisannya, karena panen dari apa? Lisannya. Jadi Nabi jelaskan bahwa yang mengokohkan semuanya tadi itu, bahkan yang memperkuat semuanya itu adalah menjaga lisan. Perkataan, ada satu perkataan yang bisa membatalkan keislaman. Dia beramal soleh baik, tapi gara-gara perkataan itu amal solehnya bisa sirna semuanya, bahkan Islamnya bisa hilang semuanya. Gara-gara satu perkataan. Misalnya mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan perkataan dia cela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam yang kerjakan itu batal Islamnya, batal amal solehnya semuanya. Bahkan dia pun harus dihukum, dibunuh, dipenggal. Sebagian para ulama katakan kalau toh dia taubat, taubatnya itu urusan antara dirinya dengan Allah, tapi dipenggalnya tetap. Ya saya taubat, saya ini. Penggalnya tetap. Loh, kok tetap dipenggal? Iya. Karena kalau dia celak Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau soal taubat kan urusan dia dengan siapa? Dengan Allah Rabbul Alamin. Dia celak Rasul, dia minta maafnya sama Rasul, bagaimana coba? Ya gimana? Dia minta maafnya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, gimana caranya? Gak bisa. Makanya para ulama fatwanya kalau dia tobat, urusan tobat urusan dia dengan Allah Rabbul Alamin, tapi tetap dipenggal kepalanya. Kenapa? Kalau dia celah Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya urusan dia dengan Allah, urusan dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus dia minta maafnya sama Rasul gimana? Makanya orang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia nggak bisa minta maaf sama orang Islam. Terus selesai gitu dengan minta maaf kepada, ya saya minta maaf kepada orang Islam. Enggak bisa minta maaf. Minta maaf sama Rasul. Yang dia celah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf sama Rasul. Enggak bisa. Makanya hukumannya tetap dipenggal. Walaupun dia udah minta maaf, walaupun saya bertobat kepada, penggal. Itu urusan kepada Allah, taubatnya urusan Allah, diterima atau enggaknya. Tapi dia minta maaf kepada Rasul gak bisa. Jadi kesalahannya kepada Rasul ya gak bisa hilang begitu saja. Nah makanya termasuk yang lagi rame, ini lagi rame kan, urusan pencela kan sudah, alhamdulillah MUI sudah menyerukan boykot dan seterusnya. Tafadhol silahkan. MUI sudah fatwain itu, udah keluarin itu. Tapi bukan berarti boykot juga mubazir ya. Tabzir, akhirnya air kita buang-buang ya, jangan yang itu mah. Boykot tuh yang belum kebeli jangan beli lagi gitu. Yang udah ada mah pakai minum.
dibuang-buang air. Mubazir jadinya, tabzir itu. Botolnya sweeping pot buang. Ya jangan, kalau itu tabzir. Jangan kita ingin membela Rasul dengan melanggar ajarannya Rasul yang lain sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan beli lagi. Lagian juga produk sono kan mahal-mahal, lu nggak usah belilah mahal. Bukan cuma mahal, ngomongnya aja susah. Jangankan belinya, ngomongnya aja susah. Ngomong tulisannya apa, bacaannya apa. Bahasa Inggris sudah susah, dia lebih susah lagi. Iya. Jadi boykot itu maksudnya yang belum dibeli nggak usah beli lagi gitu. Jangan yang udah ada di rumah air dibolongin, dibuang, ya itu tabzir namanya. Ya itu pakai mubazir. Jadi gini ya, yang dimaksud boykot itu bukan mengharamkan yang halal, bukan. Tapi kita menghentikan pembelian produk itu sebagai reaksi atas perbuatan mereka. Bukan, airnya mah halal. Makanya yang udah terlanjur ada di rumah ya diminum airnya. Habis itu ndak beli lagi produknya, gitu maksudnya. Sehingga kemudian menjadi sempitlah perekonomian mereka. Bukan yang halal dibuang atau yang halal haramkan. Bedakan. Ya, maka kita katakan ini karena memang sudah ada dari ulil amr, ya termasuk MUI gitu, sudah juga sampaikan, ya itu tadi anjurannya dan seterusnya. Begitu. Dan makanya kita juga jadi kaum muslimin juga jangan kita juga yang suka mulai-mulai. Kadang orang kafir itu jadi berani karena sebagian orang Islam juga mulai-mulai celak nabinya sendiri. Ya, maka saya perlu ingatkan hal ini juga. Jadi mereka jadi makin berani karena sebagian orang Islamnya juga suka ngaco. Iya, Nabi dibilang rembes lah apa-apa itu. Rembes tuh dekil nggak keurus lah gitu. Nggak bener ini. Orang Islamnya sih ngomong begitu, ya kafir makin berani. Gitu, atau menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan yang nggak semestinya. Kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi, sebagai Rasul itu kedudukan yang tertinggi. Ya, jelas ya. Jadi tidak perlu lagi Rasulullah pahlawanku. Pahlawan itu jauh lah kedudukannya sama Nabi sama Rasul. Jelas ya. Ya, Nabi Muhammad is my hero. Apa itu mah jauh. Ame kedudukan Nabi sama kedudukan Rasul jauh. Tuh, makanya ucap-ucap juga hati-hati itu. Jangan asal menyematkan sebutan-sebutan. Kedudukan beliau yang tertinggi itu hamba Allah, utusan Allah, Nabi Allah, utusan Allah. Maka diperintahkan para sahabat memanggil beliau sallallahu alaihi wasallam ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Kedudukan yang tertinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibilang tuan aja nggak mau. Karena kedudukan tertinggi itu utusan. Bukannya beliau bukan tuannya orang Arab, beliau tuannya semua manusia. Ya, ana sayyidu waladi Adam, saya adalah tuannya seluruh anak Adam. Tapi yang paling mulia dari kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah. Gitu. Rasulullah sebagai pedagang yang handal, pedagang handal. Kan beliau setelah jadi Nabi dan Rasul udah nggak dagang lagi. Kecuali begini, mempelajari kehidupan beliau ketika berdagang, itu boleh, tapi dengan julukan pedagang. Iya, panglima betul beliau panglima perang, tapi kedudukan tertingginya apa? Rasul. Gitu. Jadi semua itu justru makin menunjukkan keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kedudukan yang tertinggi adalah beliau sebagai Rasul. Jadi jangan kadang dibikin guyonan. Gak boleh nih Rasul sallallahu alaihi wasallam bikin guyonan, dibikin candaan dengan lisan. Ajarannya, syariatnya dibuat bercanda-bercandaan. Kan dia melecehkan Rasul juga. Ya? Kalau kan ada orang tuh sholat rapet-rapet tuh saya nggak seneng tuh. Iya, kata dia pas ditanya kenapa kamu masuk, ini orang malah bercanda. Loh kalau setan masuk mah saya seneng.
Berarti kan dia ikut sholat jamaah. Coba dari mana dia bisa nyimpulin setan ikut sholat jamaah tuh? Emang dia pernah interview setan? Setan masuk tuh buat godain, bukan buat sholat jamaah ya, kecuali pandemi lain cerita ya. Ini juga nih sebagian orang Islam celak-celak Rasul. Ya, itu ada tuh orang yang belum bisa ditanyain di dalam kubur. Loh kok bisa begitu? Iya karena ada hadis katanya. Kan orang yang nganterin 7 langkah pulang baru dia apa? Ditanya malaikat. Nah itu kuburannya nggak pernah sepi, orang di situ melulu. Jadi malaikat nggak nanya-nanya katanya. Nah, ini kan kacau ini, bahaya ini. Ini mencela hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mencela Rasul berarti mencela syariat, mencela hadis, mencela alam gaib. Lah orang Islamnya aja begitu. Bagaimana orang kafir yang gak makin jadi menjadi? Yang orang Islamnya begitu. Masih ada videonya, cari aja sendiri. Saya gak perlu sebutin nama. Saya selalu menjaga kode etik jurnalistik dengan tidak menyebut nama, bahkan inisial pun tidak. Karena memang yang perlu dibantah adalah kekeliruan dari perkataannya, bukan orangnya, siapapun yang bilang begitu. Ya, saya selalu jaga itu di mana-mana. Kode etik itu. Inisial enggak, nama enggak, tapi pemikiran dan kekeliruannya kita bantah, harus siapapun yang bilang begitu. Bikin guyonan, syariat bikin guyonan. Malah kemarin itu sempat rame itu kan yang katanya apa itu, wanita bercadar katanya difilmin terus dibuka apa? Cadarnya itu dianggap radikal sampai dibikin filmnya. Bener ini dari film itu kejadian nyata ini di satu daerah di mana ya, di Tangerang atau di mana? Kejadian nyata itu. Karena film itu kejadian nyata, ada seorang ibu sama anaknya sama ponakannya dia gandengan melewati satu tempat, ada salah seorang tokoh agama Islam bersama dengan tokoh agama Nasrani lagi bincang-bincang depan rumahnya, lewat yang tokoh agama Islam maju lalu kemudian dicopot cadarnya wanita itu seraya berkata, ini Indonesia, nggak usah begini-begini amat. Terinspirasi dari film itu. Kejadian nyata ini di lapangan udah kejadian. Kita sudah katakan bahwa kalau masalah ini Anda tidak setuju, tidak masalah. Toh para ulama fikih berbeda pandangan dalam masalah ini. Bahkan sebagian fatwanya para ulama Syafi'iyah lebih keren lagi, Bu. Lebih keren, lebih ekstrim lagi dibandingkan yang sekarang dipraktekkan sebagian wanita muslimah bercadar. Mengutip fatwanya sahabat Abdullah bin Abbas, yang boleh kelihatan cuma mata sebelah, satu doang, satu. Seriusan ini. Gini dibawakan oleh Syekh Ali As-Sabuni ketika tafsir Ayatil Ahkam, membicarakan tentang masalah cadar dan dikutip riwayat ini dari sahabat Abdullah bin Abbas. Cuman atu doang yang boleh kelihatan. Kalau ini kan muslimah masih kelihatan dua. Itu cuman satu. Yang boleh kelihatan matanya cuma satu doang. Maka di sebagian negeri Arab itu dia cadarnya bukan yang begini, tertutup semua, tapi yang bagian sini yang agak transparan. Bagian sini agak transparan, biar bisa ngelihat. Tapi ketutup seluruh mukanya, nggak ada satupun bagian yang kelihatan. Dan ternyata itu mazhab dipegang oleh sebagian para ulama yang bermadzhab Syafi'i. Karena tadi kita bilang, ya kalau memang ada yang mengatakan tidak wajib, tidak masalah. Toh juga ada memang para ulama gitu. Tapi jangan lantas kemudian tiba-tiba perempuan wanita muslimah lewat dicopot cadarnya. Iya. Kenapa sih kok jadi Anda yang emosi ya? Bingung saya. Ada perempuan cadar emosi, ada perempuan nggak pakai cadar buka aurat nggak emosi, tenang aja. Malah alhamdulillah mubazir katanya. Ini kan ngaco ini. Allah musta'an, nasallallahu alaihi. Jadi sampai dari tayangan itu, dari tayangan film itu sudah terjadi di lapangan fakta. Nanti sudah diproses ke kepolisian, dilaporin orang itu. Kalau tidak mau damai gimana proses kepolisian? Kenapa nggak boleh kayak gitu? Ini katanya negeri hukum. Ya, kita ngomong dikit kagak boleh proses hukum. Ngomong ini salah dikit tangkap, undang-undang ITE, pencemaran nama baik. Kok itu bisa bebas-bebas semaunya, perempuan lewat copot cadarnya? La ilaha illallah. Gak boleh ini, seperti ini gak boleh, gak diperkenankan.
Semua ada aturannya. Lagi pula ini kan ranah agama. Kaum muslimin dengan kaum muslimin dialog, bicara dengan tenang. Ini apa dasar hukumnya, apa hujahnya, apa dalilnya, apa para ulama bagaimana penjelasan fatwanya. Begitu. Enggak lantas bertindak sekehendak hatinya yang kemudian akhirnya mencemarkan nama baik muslimah sendiri. Anda bisa bayangin itu dilakukan oleh tokoh agama Islam di depan tokoh agama lain. Yang tokoh agama lain ketawa ngelihat begitu. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi afiyah. Gimana kemudian kita tidak jadi semakin hina? Karena perbuatan sebagian kita sendiri kayak begitu. Tidak memuliakan agamanya, tidak menghormati ajaran nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan dan sahih. Ini istilahnya Imam Tirmidzi, hasan dari satu jalur, sahih di jalur yang lain, atau sebagian para ulama berselisih apakah ini hasan ataupun sahih, wallahu alam. Kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan gantian, ini ada hadiah ini belum dibagi nih. Gantian saya tanya. Tanya dulu. Atau ada yang mau nanya? Enggak ada. Ya udah kalau gitu. Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Apabila ada seseorang dia bertaubat, mungkin dulunya tidak sholat dan seterusnya, lalu dia taubat. Sekarang kemudian dia mau mengerjakan sholat, lalu bagaimana dengan sholatnya yang terdahulu? Dalam hal ini para ulama ada dua pandangan yang berbeda. Ya, kenapa? Sebelum kita jelaskan dua pandangan ulama yang berbeda ini, kenapa ulama ini kok bisa beda dalam hal ini? Karena tidak pernah didapati di masa-masa awal dahulu ada orang Islam yang nggak sholat. Nggak ada. Sebangor-bangornya orang Islam tetap apa? Sholat. Istilahnya sebandel-bandelnya orang Islam lah dulu tuh tetap sholat, gak ada yang tinggal. Orang munafiknya aja sholat walaupun suka malas-malesan. Jadi gak pernah ada kasus ini. Itu makanya para ulama jadi berselisih. Sebagian mengatakan, nih kan sebagian para ulama katakan kalau orang itu gak sholat sama sekali, lalu kemudian dia taubat. Sebagian mereka katakan ya udah taubat sungguh-sungguh, banyak-banyak amal soleh, yang lewat udah lewat. Yang kedua, ini difatwakan oleh para ulama Syafi'iyah, bermadzhab Syafi'i, kal Imam An-Nawawi, seperti Imam Nawawi dan yang lainnya. Dia mesti mengqadha semua salatnya terdahulu. Enggak inget, kira-kira aja dah. Kira-kira aja umurnya dia sekarang berapa, gitu ya. Terus dari mulai balik sampai sekarang dia taubat berapa tahun, kira-kira aja udah. Gitu. Kenapa? Menunjukkan kesungguhan dia bertobat. Gitu ya. Waduh, Ustadz lupa deh. Ya itu hitung aja, kira-kira aja. Tapi intinya sebenarnya di sini ada pertemuan antara dua para ulama yang berbeda. Sekarang gini, apakah betul ada, ini nanti permasalahan nanti ulasannya lagi, apakah betul ada kewajiban mengqadha salat fardu yang ditinggalkan dengan sengaja? Kan sengaja itu ya, ninggalinya dulu kan sengaja, bukan karena uzur, karena ketiduran dan seterusnya, kan bukan. Kalau yang karena ketiduran dia bangun dia sholat karena ketiduran, ini nggak sengaja. Itulah jadi perselisihannya di situ. Sebagian mereka katakan nggak ada qadha, pokoknya dia beramal soleh sebanyak mungkin, mudah-mudahan Allah ampuni. Nah kalau yang ini qadha, ya artinya amal soleh juga kan, cuman bentuknya lebih dispesifikkan. Begitu ya, wallahu a'lam. Saya lebih cenderung memang melihat kekuatan dalil lebih kuat yang mengatakan tidak wajib qadha, tapi tetap dia harus bersungguh-sungguh dalam beramal salihnya agar supaya Allah ampuni. Jadi nggak bisa ditambelin lagi, tapi masih berpeluang diampuni. Artinya ditambelinnya nggak bisa. Jadi tadi memang para ulama berselisih dalam masalah ini, wallahu a'lam. Nah ibu yang tanya langsung dikasih hadiah. Jadi biar saya nggak kasih kuis, nanti ibu ambil setelah pengajian.
Satu lagi, bapak-bapak ada yang mau nanya nggak? Dapat tadi. Yang sana yang jarang saya kasih, yang ujung. Kalau bapak sudah sering saya kasih untuk bertanya. Ya, yang ujung. Ya, itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustaz, jadi waktu saya masih kuliah, jadi waktu itu lagi liburan sama teman-teman, kebetulan teman saya ada yang beragama lain. Nah, terus teman saya yang lain bercanda di curug itu, gimana caranya dibaptis, dan salah satu teman saya kita dibaptis di curug. Dibaptis lagi di curug. Nah sekarang jadi syahadat itu apa Ustaz? Terus gimana cara saya sampaikan ke dia bahwa dia sholatnya gimana? Ini masih sholat sampai sekarang. Ya. Ini penting juga ini. Ini pertanyaan dari pemuda dan juga penting mesti dijawab. Pertama yang harus kita ingatkan, jangan pernah bercanda guyon-guyon dalam urusan agama. Jadi ceritanya gini, dia punya teman pergi jalan-jalan, biasa anak muda touring lah atau apalah, ke curug bu, atau curug yang mana nih yang dia samperin. Sampai di sono ada temennya orang Nasrani, terus kemudian bilang, gimana sih caranya dibaptis, tolong dong ini praktekin ke saya gitu. Akhirnya kemudian dipraktekin, yang dicelupin itu ya, celupin begitu, mungkin ada baca-bacaan tertentu juga ya kan. Ya ada yang diucapkan tertentu. Bagaimana itu? Itu pertama, jangan main-main itu dulu. Yang kedua, itu perbuatan bisa membatalkan keislaman. Walaupun cuman begitu ya. Jadi jangan main-main dalam hal ini. Anda main-main bercanda-bercanda, ada berhala sujud-sujud di depannya gitu, mau main-main begitu? Ya nggak boleh. Iya nggak boleh, makanya sandiwara tuh bahaya dia memerankan orang Islam, memerankan jadi orang kafir, bahaya itu. Iya, misalnya bikin sandiwara, makanya tuh saya sering kali kalau di sekolah-sekolah bikin sandiwara, terus siapa yang misalnya menyandiwarakan, memerankan sejarah, sirah, yang jadi sahabat Abu Bakar ini, yang jadi sahabat Umar ini, terus yang jadi Abu Jahal siapa? Orang Islam suruh jadi Abu Jahal, terus mencela Nabi, terus sujud ke berhala gitu, jangan, bahaya itu. Bisa batalkan keislamannya. Karena apa? Sebagian para ulama katakan mau bercanda, mau serius, perbuatan kekufuran bahaya, bisa kufur. Kecuali terpaksa ini gitu, misalnya ya pistol di sini gitu. Atau dia memang keceplosan lisan. Walaupun bercanda baik. Terus gimana? Ulang syahadatnya, diulang. Taubat kepada Allah Rabbul Alamin, dan jangan lagi, jadi jangan bercanda-bercandaan begitu. Bercanda-bercandaan di depan berhala, pura-pura sujud, tapi sujud-sujud begitu kan? Saya nggak maksud, tetap aja walaupun nggak maksud. Sebagaimana tadi perkataan mencela Rasul, walaupun saya nggak maksud, tapi perkataan Anda mencela. Ini nggak boleh. Jadi kalau ditanya gimana, kasih tahu temannya, suruh dia taubat, suruh syahadat. Dan jangan lagi ulangi yang seperti itu. Nggak boleh main-main begini, nggak boleh. Ya nggak boleh main-main. Makanya begini, beda kalau orang kafir pura-pura syahadat, nggak otomatis Islam dia tuh, nggak otomatis Islam, memang dia pura-pura doang ucapin. Buat dia nggak mungkin, dalam hukum agamanya dia nggak ada aturan begitu, dia bebas-bebas aja mau ngapain, mau niru jadi orang Islam kan banyak tuh yang bukan orang Islam kan peranin jadi ustadz, iya kan ada tuh, bukan orang Islam jadi kiai, jadi ustadz, jadi pak haji perannya. Mungkin di dalam agamanya dia nggak ada aturan begitu, dia bebas-bebas aja dia. Pura-pura sholat, kan praktekin sholat dia. Allahu Akbar, pura-pura sholat. Nggak otomatis jadi Islam kalau dalam agama Islam, karena dia harus meyakini dulu, benar dulu tauhidnya ya kan? Iya. Tapi sebaliknya orang Islam peran-peranin kekufuran, bisa langsung batal keislamannya. Bahaya, jadi nggak boleh main-main. Sekaligus pertanyaan itu yang tanya dapat hadiah. Jadi kita cukupkan kajian kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.